Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di lobi Belajar Lebih Memahami. Mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui bahwa tanggal 14 November ini diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia. Hari ini dipilih atau tanggal ini dipilih berdasarkan tanggal lahir seorang dokter yang menemukan obat insulin untuk para penderita diabetes. Namun ironisnya setiap tahun kampanye diabetes ini dilakukan di seluruh dunia, namun faktanya angka penderita diabetes yang terjadi di Indonesia khususnya semakin tahun semakin bertambah. Nah, ini apa yang salah? Apa yang mestinya harus kita lakukan dalam memperingati Hari Diabetes Dunia ini? Semuanya akan dibahas malam hari ini, namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Sedikit orang yang mungkin mengetahui bahwa tanggal 14 November merupakan Hari Diabetes Sedunia. Tanggal ini dipilih untuk memperingati hari kelahiran Dr. Frederick Banting. Bersama dengan Charles Best, mereka menemukan insulin yang telah menyelamatkan hidup jutaan penderita diabetes di seluruh dunia pada tahun 1922. 92 tahun berselang sejak Dr. Frederick menemukan insulin, ternyata masalah diabetes dan penanganannya justru semakin kompleks. Menurut data International Diabetes Federation di tahun 2013 lalu, Indonesia masuk 10 negara terbesar penderita diabetes di dunia. Tepatnya, posisi Indonesia ada di nomor 7 dengan jumlah penderita sebanyak 8,5 juta orang. Di posisi teratas ada Tiongkok dengan 98,4 juta jiwa, India dengan 65,1 juta jiwa, dan Amerika 24,4 juta jiwa. Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan saat ini di dunia ada 382 juta penderita diabetes dengan angka kematian mencapai 5,1 juta orang. Artinya setiap 6 detik ada satu penderita diabetes yang meninggal dunia. Diperkirakan pada 2035 angka ini mencapai 2 kali lipat hingga 592 juta jiwa. Di tengah gencarnya informasi tentang gaya hidup sehat yang dapat mengurangi risiko terjadinya diabetes, jumlah orang diabetes di negara-negara berkembang termasuk Indonesia terus bertambah. Apakah tingginya angka penderita diabetes di negeri ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendiagnosa gejala diabetes? Lantas, sejauh mana kampanye peringatan Hari Diabetes dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya diabetes? Semuanya akan dibahas di lobi Belajar Lebih Memahami. Awas diabetes mellitus, itulah tema untuk lobi hari ini, dan untuk membahas tema ini sudah hadir di studio. Saya perkenalkan Dr. Yohanes Lucida, spesialis penyakit dalam, selaku Kepala SMF Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Kabarnya bagaimana, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dokter, hari ini kita di seluruh dunia memperingati Hari Diabetes Dunia. Ini sebuah kampanye besar-besaran supaya juga ikut mengedukasi masyarakat tentunya pastinya, Dok ya. Tapi kalau mendengar kata diabetes mellitus itu kan sesuatu hal yang cukup mengerikan ya, Dok ya. Karena penyakit ini nyata-nyatanya juga merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Bisa diberikan uraian sedikit, Dokter? Setahu saya memang diabetes mellitus ini ada 3 tipe ya, Dok ya. Bisa diuraikan sedikit perbedaan masing-masing tipe itu apa, Dokter? Baik. Terima kasih. Jadi mungkin yang dimaksud tadi adalah diabetes mellitus tipe 2 ya. Tapi selain itu juga ada diabetes mellitus tipe 1. Nah, itu apa itu? Diabetes tipe 1, tipe 2 itu apa, Dok? Diabetes tipe 1 lebih jarang terjadi, di mana definisinya sudah beda, di mana kalau diabetes tipe 1 itu adalah kekurangan insulin yang absolut. Kekurangan insulin absolut. Okay. Jadi harus ditambah insulin dari luar dan tidak bisa definisinya malah yang pertama dulu agak ekstrim bahwa kalau tanpa diberi insulin akan terjadi komplikasi akut hiperglikemi atau koma hiperglikemi. Itu memang harus injeksi insulin ya? Iya, seumur hidupnya. Hiperglikemi sampai komplikasi akutnya terjadi koma itu membutuhkan insulin supaya kadar gulanya turun. Itu tipe 1, itu apakah ini penyakit yang diturunkan oleh orang tua atau bagaimana kalau yang tipe 1 ini? Pada umumnya karena autoimun. Oke. Kalau tipe 2, diabetes mellitus tipe 2, itu kekurangan insulin yang relatif.
Relatif. Jadi, relatif itu seperti apa maksudnya? Jadi masih bisa produksi insulin dari sel beta pankreas. Jadi seperti kita ketahui hormon insulin itu diproduksi oleh organ pankreas kita, di mana tepatnya sel beta, yang gunanya adalah membawa glukosa masuk ke dalam sel, sehingga di dalam pembuluh darah, di dalam darah kadar gulanya dijaga tidak sampai tinggi gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir dok, ada tipe satu lagi kalau tidak salah. Mungkin yang dimaksud gestasional itu pada terjadi hanya pada saat hamil ya. Itu hanya terjadi pada saat hamil. Oke. Yang paling banyak terjadi di Indonesia atau mungkin lebih kecil lagi di Sidoarjo ini tipe berapa dok yang ditangani? Di seluruh dunia lebih banyak, yang terbanyak dari tipe-tipe diabetes itu yang tipe 2. Tipe 2 ini bisa dikatakan karena pengaruh gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, begitu ya dok ya? Atau bagaimana? Benar. Oke, baik. Saya sudah ada artikel ini dok. Judul artikelnya adalah penderita diabetes di bawah umur terus meningkat. Ini diambil dari surabayanews.co.id 25 Oktober 2014. Oke. Artikelnya yang ditampilkan pertama ini, diabetes perbesar risiko tuberkulosis ternyata. Memang seperti itu ya dok? Iya, jadi itu tidak salah bahwa diabetes mellitus, di mana kadar gula darah kita yang dimaksud tipe 2 tadi ya, kadar gula darah kita meningkat, itu menyebabkan gangguan beberapa, salah satunya daya tahan tubuh kita menjadi turun. Oke, jadi itu yang akhirnya karena daya tahan tubuh menurun, banyak virus penyakit yang akhirnya hinggap begitu ya? Di daerah negara kita termasuk tropik banyak sekali bakteri tuberkulose. Oke, kalau tadi ada 3 tipe begitu, apakah gejala masing-masing tipe ini tampak sama di setiap penderitanya atau ada ciri-ciri khusus begitu dok yang membedakan? Ciri-ciri khususnya seperti definisinya tadi, bahwa tipe 1 itu absolut kekurangan insulin, tidak bisa memproduksi insulin, jadi harus ditambal dari luar. Itu fisiknya biasanya terlihat kalau dari luar sering tertidur, lemah atau bagaimana dok? Biasanya? Seperti mungkin pernah lihat di televisi beberapa kali yang cari-cari insulin. Kalau tanpa insulin dia tidak bisa, pada saat-saat tertentu harus disuntik insulin. Kalau yang itu tipe 2 seperti apa? Kalau tipe 2 itu bisa mulai dari yang tersamar sampai yang memang membutuhkan insulin. Tersamar jadi itu tergantung dari terlihat sehat, iya, kelihatan sehat, tapi padahal di tubuhnya kandungan gulanya sangat tinggi begitu. Padahal di dalam tubuhnya sudah kekurangan insulin. Oke dok, nanti sebelum kita lanjutkan lagi, kita harus jeda dulu karena nanti pemirsa di rumah mungkin Anda ingin bertanya juga kepada Dr. Yohanes. Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 915 21770. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.